Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam harmoni. Good morning everyone. My name is Panisria Sanputri Amajihana with SIN 241303117. Today I will present a biochemistry case study on lipid metabolism, specifically the degradation and synthesis of fatty acids. Okay, the study cases. Case study, okay. Case study. A 48-year-old man presented with obesity, fatigue, and fatty liver. Laboratory results showed elevated triglycerides and LDL cholesterol, as well as reduced fatty acid oxidation. A lipid metabolism disorder was suspected. Okay, the first material, lipid metabolism. Lipid metabolism refers to the overall biochemical processes involved in the breakdown and synthesis of lipid molecules in the body. Nah, teman-teman, pada slide ini kita membahas mengenai metabolisme lipida. Nah, metabolisme lipida merupakan keseluruhan proses biokimia yang melibatkan pemecahan dan pembentukan molekul lipid di dalam tubuh. Nah, proses ini mencakup katabolisme seperti lipolisis dan beta oksidasi. Nah, serta anabolisme seperti sintesis asam lemak, triasilgliserol, dan kolesterol. Nah, secara fisiologis, lipida ini berfungsi sebagai sumber energi cadangan utama karena menghasilkan ATP dalam jumlah yang besar melalui oksidasi asam lemak yang menghasilkan asetil koenzim A yang kemudian masuk ke siklus Krebs dan rantai transport elektron. Beta oxidation. Beta oxidation occurs in the mitochondrial matrix. It involves the activation carnitine transport, oxidation, hydration, oxidation, and thiolysis steps. Okay, it produces acetyl coenzyme A, NADH, and FADH2. Okay, beta oksidasi ini adalah proses degradasi asam lemak yang terjadi di matriks mitokondria. Nah, proses ini diawali dengan aktivitas asam lemak menjadi asetil koenzim A di sitosol. Kemudian ditransfer ke dalam mitokondria melalui sistem carnitine, ya. Kemudian di dalam mitokondria ini terjadi 4 tahap utama, yaitu ada oksidasi pertama menghasilkan FADH2, kemudian ada hidrasi, lalu oksidasi kedua menghasilkan NADH. Nah, dan thiolysis yang menghasilkan asetil koenzim A. Jadi teman-teman mungkin bertanya-tanya kenapa pada slide itu ada 2 kata oksidasi. Nah, di sini oksidasinya terjadi 2 kali. Ya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, oksidasi pertama itu menghasilkan FADH2 dan oksidasi kedua menghasilkan NADH. Nah, proses ini berlangsung secara berulang hingga seluruh rantai karbon asam lemak terdegradasi menjadi unit-unit asetil koenzim A. Next. Case analysis. P-oxidation. A decrease in P-oxidation prevents fatty acids from being broken down. Fatty acids accumulate and are stored as triacylglycerols in the liver. This leads to fatty liver and reduced energy production. Pada slide ini
Sebelumnya kita sudah membahas ya, kita sudah mengkaji mengenai studi kasusnya itu apa. Nah, jadi di sini kita menganalisis studi kasus seperti pada slide pertama tadi. Nah, pada kasus ini penurunan beta oxidation atau beta oksidasi menyebabkan asam lemak tidak dapat dipecah secara optimal. Nah, akibatnya asam lemak ini mengalami akumulasi di dalam sel dan dikonversi menjadi triasilgliserol yang disimpan di dalam hati sehingga menyebabkan fatty liver. Nah, selain itu, penurunan beta oksidasi ini juga mengurangi pembentukan NADH dan FADH2 yang berperan dalam rantai transport elektron, sehingga produksi ATP menurun dan pasien menjadi mudah lelah. Nah, kondisi ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara degradasi dan sintesis lipid. Next, fatty acid synthesis. Oke, di sini ada dua materi. Kita bahas pertama dulu yang fatty acid synthesis ya. Oke, synthesis occurs in the cytosol using acetyl coenzyme A, malonyl coenzyme A, and NADPH. The main enzymes are acetyl coenzyme A carboxylase and fatty acid synthase. Nah, sintesis asam lemak ini merupakan proses anabolik yang terjadi di sitosol. Nah, terutama pada hati dan jaringan adiposa. Proses ini menggunakan asetil koenzim A sebagai bahan dasar yang dikonversi menjadi malonyl koenzim A oleh enzim asetil koenzim A karboksilase sebagai langkah pembatas laju reaksi. Selanjutnya, enzim fatty acid sintase mengkatalisis pemanjangan rantai karbon dengan bantuan NADPH hingga terbentuk asam lemak jenuh seperti palmitat. Nah, karena membutuhkan ATP dan NADPH, proses ini berfungsi untuk menyimpan energi. Oke. Selanjutnya, differences in processes. Beta oxidation produces energy in the mitochondria. Fatty acid synthesis stores energy in the cytosol, and one is catabolic, the other anabolic. Nah, di sini ada beberapa perbedaan proses ya. Nah, beta oksidasi dan sintesis asam lemak itu memiliki perbedaan yang saling berlawanan. Nah, beta oksidasi itu berlangsung di mitokondria dan berfungsi menghasilkan energi melalui pemecahan asam lemak. Nah, sebaliknya, sintesis asam lemak terjadi di sitosol dan berfungsi menyimpan energi dalam bentuk lipid. Nah, dari sisi energi, beta oksidasi menghasilkan ATP, sedangkan sintesis membutuhkan ATP dan NADPH. Nah, hal ini menunjukkan bahwa keduanya merupakan proses katabolik dan anabolik yang saling melengkapi dan menjaga keseimbangan metabolisme. ATP calculation. Palmitate yields 106 net ATP after complete oxidation. The energy is derived from acetyl coenzyme A and NADH and FADH2. Ini mengenai perhitungan ATP ya. Pada oksidasi lengkap, satu molekul asam lemak palmitat dihasilkan 8 asetil koenzim A, 7 NADH, dan 7 FADH. Nah, setiap asetil koenzim A yang masuk ke siklus Krebs menghasilkan sekitar 10 ATP, sedangkan NADH dan FADH2 itu menghasilkan ATP melalui rantai transport elektron. Nah, total energi yang dihasilkan adalah sekitar 108 ATP, namun dikurangi 2 ATP untuk proses aktivasi sehingga diperoleh sekitar 106 ATP bersih, ya. 106.
Hal ini menunjukkan bahwa asam lemak merupakan sumber energi yang sangat efisien. Oke. Triglycerides. Triglycerides are synthesized as a form of energy storage. Lipolysis breaks them down into free fatty acids. In this case, there is an increase in fat storage. Oke, triacylglycerol. Nah, triacylglycerol ini merupakan bentuk utama penyimpanan energi di dalam tubuh. Senyawa ini disintesis dari gliserol 3-fosfat dan asam lemak di hati dan jaringan adiposa. Nah, pada kondisi kebutuhan energi, triacylglycerol ini akan dipecah melalui lipolisis menjadi asam lemak bebas dan gliserol. Nah, pada kasus ini, peningkatan triacylglycerol menunjukkan bahwa lebih banyak lemak disimpan dibandingkan yang dipecah. Oke. Cholesterol. Cholesterol is synthesized from acetyl coenzyme A via the mevalonate pathway. In such cases, there is an increase in LDL, which poses a risk of atherosclerosis. Oke, mohon maaf ya. Risk of atherosclerosis ya. Oke. Pada bagian kolesterol ini, kolesterol disintesis dari asetil koenzim A melalui jalur mevalonat dengan enzim kunci HMG koenzim A reduktase. Nah, kolesterol ini memiliki peran penting sebagai komponen struktural membran sel yang mempengaruhi fluiditas serta sebagai prekursor hormon steroid, asam empedu, dan vitamin D. Pada kasus ini, peningkatan LDL menunjukkan adanya gangguan metabolisme kolesterol yang dapat meningkatkan risiko atherosclerosis. Ya, bahasanya lumayan susah disebut ya guys ya. Oke, lanjut. Hormonal regulation. Insulin promotes fat synthesis and energy storage. Glucagon promotes fat breakdown and energy production. Oke. Metabolisme lipid itu diatur oleh hormon insulin dan glukagon. Insulin yang aktif pada kondisi kenyang merangsang sintesis asam lemak dan triacylglycerol serta menghambat lipolisis. Sebaliknya, glukagon yang aktif saat puasa itu merangsang lipolisis dan beta oksidasi untuk menyediakan energi. Nah, kedua hormon ini bekerja secara antagonis untuk menjaga homeostasis metabolisme lipid dalam tubuh. Oke, materi yang terakhir ya. Metabolic integration. A decrease in beta oxidation leads to the accumulation of fatty acids. Fatty acids are converted into triacylglycerols and increases LDL levels. This leads to obesity, fatty liver, and energy metabolism disorders. Oke. Pada kasus sebelumnya yang sudah kita bahas ya, penurunan beta oksidasi ini menyebabkan akumulasi asam lemak di dalam tubuh. Asam lemak tersebut kemudian dikonversi menjadi triacylglycerol yang meningkatkan kadar lemak di hati dan darah. Nah, peningkatan triacylglycerol juga berkontribusi pada peningkatan LDL ya, VLDL yang selanjutnya menjadi LDL sehingga kadar kolesterol meningkat. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara sintesis dan degradasi lipid yang menyebabkan obesitas. Ini seperti pada slide ya, obesitas, fatty liver,
dan peningkatan risiko penyakit kardiovaskular. Oke. Conclusion, kesimpulan. Lipid metabolism is a critical process in energy production and storage that involves a balance between beta oxidation and fatty acid synthesis. Beta oxidation plays a role in energy production, while fatty acid and triacylglycerol synthesis play a role in energy storage. In this case, a decrease in beta oxidation leads to the accumulation of fatty acids and an increase in triacylglycerols and LDL. This indicates an imbalance in lipid metabolism that contributes to obesity, fatty liver, and an increased risk of cardiovascular disease. Okay, then that concludes today's presentation. I apologize for any error or omissions in the presentations. In closing, I'll end with Parama Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam harmoni. Thank you guys. Sampai jumpa.